Halo semuanya guys, kali ini gue punya konten baru. Nama kontennya adalah Cerita Tiga Babak. Di konten kali ini gue bakal ngebahas sebuah isu yang dibagi berdasarkan 3 pembahasan subbab. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Tentunya gue akan bahas secara simpel dan mudah dimengerti. Nah, kali ini di episode pertama ini gue akan ngebahas salah satu isu, yaitu kenapa hanya orang yang bernuansa Jawa yang bisa jadi presiden. Atau bahasa kasarnya, kenapa hanya orang Jawa yang bisa jadi presiden? Oke, check it out. Pembahasan ini dimulai bukan dari orang sembarangan, Pak, yaitu opung kita tercinta, Opung Luhut, yang bilang seperti ini. Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi. Udah lupain deh. Nggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati. Yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Oh, ini poin bagus. Jadi Bahkan, sebenarnya hal tersebut itu sudah pernah disampaikan berulang kali beberapa tahun sebelum Opung Luhut ngomong seperti itu, Pak. Sama mantan wakil presiden kita, yaitu Bapak Yusuf Kalla, yang bilang bahwa butuh waktu 100 tahun Indonesia merdeka untuk menjadikan orang non-Jawa sebagai presiden, kata dia. Mengapa demikian? Data yang tersuguhkan itu menarik, Pak. Karena ada 7 presiden kita itu bernuansa Jawa, atau semua presiden kita itu bernuansa Jawa. Yang pertama, ada Soekarno, asalnya dari Blitar, Pak, Jawa Timur. Yang kedua, ada Soeharto, berasalnya dari Bantul, Yogyakarta. Yang ketiga dan agak spesial, ada B.J. Habibie, Pak. Meskipun berasal dari Gorontalo, tapi dia masih punya ibu yang berasal dari Jogja tuh, dari daerah keturunannya masih keturunan Jawa. Yang keempat, ada Gus Dur dari Jombang, Pak. Yang kelima, ada Megawati yang merupakan anak daripada Soekarno. Yang keenam, ada Pak SBY yang berasal dari Pacitan. Yang ketujuh, hingga yang terakhir ini, yaitu Pak Jokowi berasal dari Solo, Pak. Semua merupakan presiden yang bernuansa Jawa. Atas hal tersebutlah gue tertarik mendalami isu ini. Dan hasil kesimpulan awal, memang tak terbantahkan, Pak, 2 perkataan tokoh kita, yaitu Opung Luhut dan Bapak Yusuf Kalla ini dapat dibenarkan karena beberapa indikator, Pak, yang sulit ditembus oleh orang-orang luar Pulau Jawa untuk menjadi presiden. Apa aja indikatornya? Mari kita bahas. Pembahasan yang pertama, yaitu syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Ada namanya presidensial threshold 20%. Bahasa Indonesianya itu ambang batas 20%. Apa sih artinya? Jadi lu sekarang nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk daftar ke KPU buat jadi presiden atau wakil presiden. Tapi lu harus diusung sama partai-partai dengan minimal suara pada tahun 2019 adalah 20%. Loh, kok malah balik ke 2019? Nah, sederhananya begini, Pak. Pada tahun 2019, kita sempat milih partai itu di pemilu. Nah, partai mengumpulkan suara-suara sebagaimana grafik yang buat tangkap di layar, Pak. Nah, di sini tidak ada partai yang bisa mencapai ambang batas 20%. Maka partai-partai dipersilahkan untuk mengusung calon dengan cara berkoalisi. Maka sekarang banyak tuh bertebaran video-video PKB Gerindra, PDI Gerindra, karena mereka ingin mengusung koalisi, Pak, supaya sampai di ambang batas 20%. Jadi sebenarnya di tahun 2024 ke atas udah tidak ada lagi calon presiden yang independen. Semua harus diusung sama partai. Di pintu pertama sebenarnya udah diketahui tuh, ini bisa atau enggak orang non-Jawa jadi presiden sama wakil presiden. Sebenarnya udah ditentuin sejak awal, karena langkah awalnya sudah ditentukan sama partai politik melalui ambang batas 20% ini, Pak. Itulah pembahasan terkait dengan kenapa orang non-Jawa itu agak sulit untuk jadi presiden sama wakil presiden. Itu sebenarnya udah ditentukan sama partai politiknya duluan tuh di awal. Pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan demografi Pulau Jawa. Banyak politisi yang ngomong bahwa ketika lu menguasai Pulau Jawa, maka lu akan menguasai Indonesia. Pada awalnya gue denial dengan statement tersebut, tapi statement tersebut sebenarnya bisa diuji, dan setelah diuji hasilnya mengejutkan. Bahwa ketika lu ingin memenangkan pemilu, kan pemilu datangnya 5 tahun sekali. Nah, lu harus memenangkan 50% plus 1 untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Sedangkan demografi di Pulau Jawa itu mengejutkan, Pak, ada 57,29%. Nah, di sini statement itu nggak terbantahkan karena lu bisa menguasai 50% lebih. Itu jelas, maka lu akan memenangkan pemilu. Meskipun pada akhirnya setiap calon harus dibebankan dengan minimal suara 20% di tiap provinsi itu selain Pulau Jawa, Pak. Tapi ini statement yang sebenarnya nggak bisa terbantahkan. Ketika lu menguasai Pulau Jawa, maka lu akan menguasai Indonesia karena demografinya yang pembahasan yang ketiga, yaitu faktor antropologis politik dan psikologis pemilih. Opung Luhut ngomong, Pak, bahwa dia ini minoritas karena berdasarkan suku dia Batak dan berdasarkan agama dia Kristen.
Nah, ini jelas nih, faktor psikologis pemilih itu akan menentukan presiden dan wakil presiden berdasarkan kesamaan Pak yang terdapat di dalam dirinya. Nah, ini bergabung sama pembahasan yang kedua tadi. Demografinya banyak, 57,29%, dan otomatis orang ini akan memilih seseorang yang sama terhadap dirinya. Jelas orang Jawa ketika mencalonkan diri, demografinya banyak, akan memilih cenderung orang Jawa juga. Karena kenapa? Karena punya kesamaan latar belakang, prinsip, budaya, ataupun etnis, Pak. Jadi orang-orang non-Pulau Jawa itu jelas akan sulit menembus faktor ini karena dia udah merasa bahwa wah, minoritas nih susah untuk ditembus karena tidak punya kesamaan latar belakang di belakangnya. Jadi ini faktor yang tersulit untuk ditembus orang-orang non-Jawa sebagai presiden dan wakil presiden sebenarnya di faktor ini. Pembahasan yang keempat yaitu politik praktis kepartaian. Kita nggak bisa pungkiri bahwa partai merupakan mesin politik yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas partai akan memilih calon presiden dan wakil presiden yang potensi menangnya tinggi, cacatnya paling rendah, dan cenderung untuk diserangnya itu minim. Dengan cara apa? Mengambil dari kalangan yang mayoritas. Nah, itu kalangan-kalangan Pulau Jawa. Itu kan mayoritas tuh, karena bisa dilihat demografinya aja 57,29%. Dan ini didukung sama antropologis politik dan psikologis si pemilihnya. Nah, jelas partai akan bermain aman dengan cara apa? Mengambil calon dari Jawa karena cenderung potensi kemunculan politik identitasnya kecil. Jadi itulah kenapa ada politik kepartaian ini yang praktis, yang mendukung kenapa calon-calon dari non-Jawa itu sulit untuk dicalonkan menjadi presiden sama wakil presiden di pemilu-pemilu yang akan mendatang, Pak. Pembahasan yang kelima sekaligus yang terakhir, ada ramalan Jayabaya. Jadi Jayabaya ini, dia merupakan seorang raja di zaman Majapahit. Nah, dia meramalkan bahwa akan ada sosok pemimpin yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi tanah Jawa dan pulau-pulau lain yang dipimpinnya, dengan sebutan Kesatria Piningit dan Ratu Adil, yang diketahui sebagai keturunan dari Majapahit dan sudah pasti berasal dari Jawa dan merupakan suku Jawa, Pak. Jadi ini salah satu kekuatan magis yang dipercaya sama calon presiden dan wakil presiden bahwa ketika lu berasal dari Pulau Jawa, ada loh ramalan Jayabaya yang seperti ini yang akan mendukung lu. Nah, ini sebenarnya kekuatan magis yang entah berpengaruh atau enggak, yang jelas ini akan terus diyakini sama orang-orang yang ingin menjadi presiden sama wakil presiden yang berasal dari Pulau Jawa, Pak. Ini pembahasan yang terakhir. Nah, kita pada akhirnya sampai nih di tahap kesimpulan. Nah, kita dari tadi itu udah warawiri ngebahas, nganalisis dari zaman modern, zaman presidensial threshold, sampai dengan zaman batu, yaitu ramalan Jayabaya. Pada akhirnya kita dapat simpulkan beberapa kesimpulan, Pak, yaitu pemilu mendatang cenderung akan memenangkan orang Jawa karena dua faktor, yaitu faktor demografi dan psikologis pemilih. Gimana? Kalian sepakat nggak sama pandangan gue? Kalau emang ada pandangan lain, bisa kalian taruh di kolom komentar. Oke, sekian cerita 3 babak ini gue sampaikan. Kalau memang lu ada sesuatu hal yang ingin lu mau diskusikan, lu bisa taruh itu di kolom komentar. Oke, sekian yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten 3 babak berikutnya. Dadah!